Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Hari ini kami diberkati Tuhan. Kami diberikan nafas hidup, kami bisa beraktivitas semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-5 hingga pasalnya yang ke-6. Dengan satu tema renungan, yaitu di balik topeng kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu hal yang pelan-pelan kita sadari ya, seiring bertambahnya usia dan perjalanan bersama Tuhan, kita sadar bahwa manusia sangat pandai menyembunyikan diri. Kita belajar sejak dini untuk terlihat kuat ketika rapuh, terlihat benar ketika salah, dan terlihat rohani ketika hati kita sebenarnya sedang jatuh. Dalam satu kesaksian, ada seseorang yang berbincang-bincang akan pasangan pengantin baru begitu. Wajah mereka bersinar, penuh harapan, penuh mimpi. Dalam satu kesempatan mereka bertanya dengan polos, apa sih rahasia pernikahan yang bisa bertahan lama? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Saya tidak memberi mereka sebuah teori yang rumit. Saya hanya berkata, pengakuan dan pengampunan. Semakin lama kita hidup, semakin kita yakin bahwa dua kata itu bukan hanya rahasia pernikahan. Ini rahasia hampir setiap hubungan yang ingin tetap hidup. Karena kenyataannya begini, pernikahan bukanlah pertemuan dua pribadi tanpa celah. Gereja pun bukan kumpulan orang-orang sempurna. Kita semua datang membawa retak dalam jiwa. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang mencoba berjalan bersama orang berdosa lainnya. Dan disitulah masalahnya sering muncul. Bukan karena kita berdosa, itu sudah jelas, tapi karena kita enggan mengakuinya. Kita hidup di zaman yang memuja citra. Segala sesuatu harus terlihat rapi, media sosial penuh dengan senyum dan polesan. Bahkan di gereja, kadang-kadang kita merasa perlu tampil seolah hidup kita selalu baik-baik saja. Kita meyakinkan lagu tentang anugerah, kita menyanyikan lagu tentang anugerah, tapi sulit mengakui bahwa kita sungguh membutuhkannya. Padahal tanpa pengakuan, hubungan pelan-pelan mengeras. Luka kecil yang tidak dibereskan menjadi jarak. Kesalahan yang tidak diakui berubah menjadi kepahitan. Rumah tangga tanpa kata, aku salah, perlahan berubah menjadi medan perang yang sunyi. Jika kepada sesama saja kita perlu rendah hati, apalagi di hadapan Allah. Saya sering bertanya di dalam hati, bagaimana mungkin kita berkata bahwa Allah itu kudus, tetapi kita tidak gemetar melihat dosa kita sendiri? Bagaimana mungkin kita berdoa, jadikanlah kehendak-Mu, tetapi tetap mempertahankan sudut-sudut hati yang kita kunci rapat-rapat? Di dalam kitab Bilangan, khususnya pasal 5 dan 6, Allah memberi perintah tentang pengakuan dosa. Sekilas itu terlihat seperti hukum yang keras. Tetapi semakin saya merenungkannya, semakin saya melihat sesuatu yang lembut di sana. Allah memerintahkan pengakuan karena Dia mengenal umatnya. Dia tahu mereka akan jatuh. Dia tahu mereka tidak akan selalu setia. Dan karena itu Dia menyediakan jalan kembali. Pengakuan bukan alat untuk mempermalukan. Itu adalah pintu untuk pulang. Kadang saya berpikir betapa berbahayanya jika Tuhan membiarkan kita tidak peka terhadap dosa. Betapa mengerikannya jika hati kita tidak lagi merasa bersalah ketika menyakiti, ketika berdusta, ketika hidup dalam kesombongan. Jika kita masih bisa merasa tertusuk, masih bisa menangis karena kegagalan kita, itu bukan tanda Tuhan menjauh. Itu tanda
Dia masih bekerja. Sebab kita tidak mungkin menyesali apa yang tidak kita lihat, dan kita tidak mungkin mengaku jika kita tidak peduli. Semua hukum itu, semua panggilan untuk mengaku, pada akhirnya menunjuk pada satu pribadi, Yesus Kristus. Di salib kita melihat sesuatu yang jujur sekaligus indah. Allah tidak berpura-pura bahwa dosa itu kecil. Dosa begitu serius, sehingga membutuhkan kematian anaknya sendiri. Tetapi di saat yang sama, kasih-Nya begitu besar, sehingga Dia sendiri yang menanggungnya. Itulah mengapa pengakuan tidak perlu kita takuti. Pengakuan bukan berdiri di ruang sidang menunggu palu hakim diketuk. Pengakuan adalah perjalanan pulang dengan kepala tertunduk, hanya untuk mendapati bahwa Bapa sudah menunggu di ambang pintu. Seringkali yang membuat kita menjauh dari Tuhan bukan dosa itu sendiri, tetapi rasa malu. Kita takut jika kita terlalu jujur, Dia akan kecewa. Kita takut jika kita membuka semuanya, Dia akan menolak. Padahal Injil berkata sebaliknya. Di kaki salib, topeng tidak lagi berguna. Kita datang apa adanya, rapuh, gagal, kotor. Dan justru di sanalah kita mengalami pelukan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini ada yang sedang lelah mempertahankan citra. Lelah terlihat kuat, lelah berpura-pura tidak apa-apa. Mungkin ada dosa yang sudah lama disimpan, seperti beban yang tak pernah benar-benar diletakkan. Mari kita mendengarkan hal ini. Kekuatan rohani tidak lahir dari kepura-puraan. Ia tumbuh dari kejujuran. Hidup yang dibentuk oleh kasih karunia adalah hidup yang tidak alergi terhadap pengakuan. Hidup yang berani berkata, Tuhan, aku membutuhkanmu lagi hari ini. Dan anehnya, justru disitulah kita menemukan kebebasan. Bukan ketika kita berhasil terlihat suci, tapi ketika kita berani jujur dan menerima bahwa kita ini diselamatkan semata-mata oleh anugerah. Kiranya gereja ini menjadi tempat di mana kata maaf tidak terdengar asing. Kiranya keluarga-keluarga kita menjadi ruang di mana pengakuan lebih dihargai daripada gengsi. Kiranya hati kita tetap lembut, cukup lembut untuk ditegur, dan cukup rendah untuk bertobat. Karena hidup yang terus mengaku adalah hidup yang terus diperbaharui. Dan orang yang terus diperbaharui adalah orang yang sedang berjalan semakin dekat dengan Kristus. Di balik topeng kesempurnaan ada jiwa yang rindu dipulihkan. Dan kabar baiknya adalah kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada dosa yang kita akui. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Anugerah-Mu memampukan kami untuk kami boleh datang kembali kepadamu. Kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Tolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.